Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min Oh, syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Monggo Bu Narti. Jazakallah khair Ustazah Siti Mulyani. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Telah kita lantunkan zikir pagi bersama. Semoga setiap kalimat thayyibah yang terucap menjadi cahaya bagi hati kita, penenang jiwa, penghapus dosa, serta pelindung bagi kita sepanjang hari ini. Selanjutnya adalah acara inti yaitu Tadabbur Quran bersama Ustazah Siti Hasanah. Sebelum kita masuk ke acara inti, kami mohon kepada sahabat surga yang sudah hadir dan mungkin ada teman-temannya, saudaranya yang belum masuk ke ruang Zoom, mohon bantuannya untuk mengingatkan sahabatnya, saudaranya untuk bergabung. Mungkin ada yang lupa jadwal kajian hari ini atau mungkin masih ada uzur. Dan juga kepada jamaah yang tidak ada uzur, kami menghimbau untuk menyalakan kameranya, untuk on kamera, selama mengikuti kajian tadabbur agar kita mendapat keberkahannya dan sebagai bentuk adab dalam bermajelis ilmu. Insya Allah dengan saling melihat kita dapat merasakan kebersamaan dalam majelis ilmu. Insya Allah dapat mempererat ukhuwah di antara sesama sahabat surga. Dan kehadiran wajah-wajah ibu yang penuh semangat ini dalam menuntut ilmu, insya Allah akan menjadi penyemangat tersendiri bagi ustazah kita tercinta, Ustazah Siti Hasanah, dan juga seluruh jamaah semuanya. Oh ya, tidak lupa juga saya ingatkan untuk
menyiapkan alat tulisnya. Sama-sama kita ikat ilmu ini dengan pena. Insya Allah seperti itu. Kita langsung ke acara inti, Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Baqarah. Terakhir kemarin sampai ayat 189 di catatan saya Ustazah. Insya Allah nanti hari ini kita akan menginjak materi Surat Al-Baqarah ayat 190. Tafadol Ustazah. Ya, terima kasih Bu Narti, Umi Yani yang sudah membuka pertemuan kita di pagi yang didoakan oleh Rasulullah, pagi yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita yang berada di pagi ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas ketaatan, kebaikan juga semoga terlimpah kepada kita semuanya keberkahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, yang saya cintai karena Allah. Mungkin hal kecil ini yang kita lakukan setiap Kamis pagi untuk kemudian mencoba menyelami mutiara-mutiara hikmah, mentadaburi ayat-ayat pesan-pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang menjadikan kita memantaskan diri kita, mematutkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, sesuatu yang mungkin kecil ini akan kita harapkan dan rindukan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita wafat, balasan-balasan itu Allah akan tampakkan. Dunia ini adalah eh, tempat ujian, tempat beramal, beramal, beramal. Terkadang balasan itu belum Allah tampakkan secara keseluruhan. Tetapi negeri akhirat setelah kematian kita itu adalah eh, negeri pembalasan, ya, Darul Jaza. Hanya mendapatkan kita mendapatkan balasan-balasan dan sudah tidak beramal lagi. Maka senyampang masih Allah berikan waktu kepada kita, maka gunakan waktu-waktu kita untuk beramal, beramal, beramal. Letih lelah kita di dalam mendekat kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan kita kelak nanti di akhirat. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita, alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 189. Kemarin tentang waktu, ya. Jadi bulan itu ketika ada yang bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal seperti itu, atau bulan baru kalau kita bilang itu awal yang menunjukkan awal bulan itu, maka katakan bahwa itu adalah petunjuk seperti itu, petunjuk waktu bagi manusia untuk kemudian melaksanakan ibadah. Termasuk ketika kita hari ini, insya Allah banyak yang berpuasa selain Kamis, tapi juga di hari ini adalah hari hari Asyura, ya, hari ke-10 Asyura, Asyura, maaf, Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, dan Nabi menganjurkan untuk kita puasa. Lebih baik lagi diawali kemarin seperti itu karena Nabi bersabda, jika tahun depan aku masih hidup maka aku akan melaksanakan puasa mulai tanggal 9, 10 gitu, ya. Kenapa kok di tanggal 9? Karena orang-orang Yahudi pun puasa di tanggal 10.
Jadi Nabi ingin menyelisihi ya orang-orang Yahudi juga puasa karena mereka puasa bersyukur Nabi Musa telah selamat dulu. Ketika di Madinah Nabi menyampaikan puasa perintah untuk menganjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang itu juga puasa tanggal 10 kan gitu ya. Kemudian kita orang beriman lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10. Lalu untuk menyelisihi Nabi mengatakan seandainya tahun depan aku masih hidup maka aku akan berpuasa mulai tanggal Tasu'a ya hari yang ke-9 kemudian 10 untuk menyelisihi ya seperti itu. Alhamdulillah kemarin jadi untuk memulainya ini kan harus tahu awalnya tanggal satunya, Bu. Tapi karena ini tidak ada apa ya ibadah yang wajib gitu ya, seperti Ramadan, maka kayak nggak rame gitu. Hilal tanggal 1 itu Muharram itu kapan gitu ya. Kita ngertinya di tanggalan aja, hari Selasa kemarin ya Bu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya ada perbedaan juga seperti itu. Yang hisab hari Selasa berarti kemarin tanggal 9. Kalau yang pakai rukyat hilal ya melihat hilal itu hari Rabu. Jadi berarti hari ini yang ke-9-nya seperti itu. Maka itu semua dipakai oleh Nabi. Kalau ada perbedaan seperti itu sampai kiamat juga ada, Bu. Makanya Ibu yakinnya yang mana gitu saja. Pilih salah satu. Ya, seperti itu. Beda dengan ketika Ramadan dan Syawal itu kan rame karena apa? Karena ada ibadah wajib di sana. Harus memulai dan menghentikannya kapan? Karena kalau sudah Syawal kan haram untuk berpuasa seperti itu. Tapi karena ini tidak ada sesuatu yang wajib, tapi ada yang sunah-sunah, kayaknya itu kayak ndak rame gitu ya, ndak yang nunggu sidang isbat gitu itu enggak gitu ya. Tapi sudah di kalender sudah ada. Oke. Ketika ayat 189 itu berbicara tentang waktu di mana bulan sabit atau bulan baru itu untuk memulai sebuah ibadah dan juga masuknya haji seperti itu. Jadi kita tahu haji itu juga dengan itu bulan haji Dzulhijjah seperti itu. Maka setelah itu Allah berbicara tentang perang. Sepertinya kayak tidak ada hubungan, ya. Habis ngomong waktu bulan kok perang gitu ya. Ah, ternyata ini kalau melihat asbabun nuzulnya ada, Bu. Jadi ada. Jadi Allah itu runtut gitu ya, soft sekali. Seperti itu. Jadi Nabi ketika ini kita biar mulainya masuknya enak gitu ya. Apa namanya benang merahnya seperti itu. Jadi Nabi ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak sekali orang Yahudi. Kenapa kok di Madinah itu banyak orang Yahudi yang tinggal di sana sebelum Nabi itu hijrah? Karena mereka tahu dari kitab-kitab Taurat yang menyatakan bahwa Nabi terakhir eh, itu datang di sebuah wilayah yang banyak kebunnya, banyak kebun kurmanya, seperti itu. Dan ciri-ciri itu mengarah ke Madinah. Makanya mereka itu sudah di sana, Bu, nunggu kedatangan Nabi mereka. Mereka still yakin Nabi mereka berasal dari orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang banyak sekali nabi-nabi yang kemudian itu dari keturunan Bani Israel atau Yahudi. Tetapi Allah berkehendak lain. Nabi terakhir itu muncul dari Arab, dari Mekah. Tetapi nanti akan datang dan akan menetap di situ nanti di sebuah wilayah yang itu banyak perkebunannya, kebun kurma. Nah, itulah kemudian di Madinah. Mereka sudah di sana seperti itu. Lalu kemudian Nabi datang ke sana karena memang banyak orang-orang Yahudi ahlul kitab ya. Pada saat itu mereka punya kitab ya, yaitu Taurat. Lalu
Nabi dalam hal ini Islam itu selalu menebarkan perdamaian. Jadi banyak orang-orang di luar sana, di luar Islam, itu yang orang Islam itu senang perang, ya, nggak senang senangnya rame saja, tidak. Jadi ini membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, senang dengan perdamaian. Maka kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, lalu Nabi itu mengadakan ada yang istilahnya piagam Madinah seperti itu ya dulu ya Bu ya, menganukan perjanjian perdamaian. Karena memang Islam itu senang dengan perdamaian. Lalu kemudian karena di sana itu mulai orang-orang Yahudi mulai kemudian eh, tidak percaya, tidak yakin, mulai ragu bahwa mereka masih dalam branch berpikir mereka nabi yang terakhir itu datang dari bangsa mereka, ternyata Allah memilihnya itu bukan dari bangsa mereka, sehingga mereka ada penolakan. Maka Nabi pun eh, karena ingin hidup tenang, damai dengan beraneka ragam eh, macam keyakinan, maka Nabi pun mengadakan perdamaian Hudaibiyah, ya, ya. Jadi perjanjian perdamaian Hudaibiyah itu nama suatu tempat. Maka dinamakan piagam perjanjian Hudaibiyah. Nah, di situ ada perjanjian-perjanjian yang diikat seperti itu. Nah, ini kan waktu ya, Bu ya. Nah, ketika kemudian mereka itu sudah berjanji untuk kemudian tidak melakukan penyerangan, tidak mengkhianati perjanjian seperti itu, ternyata ketika mau umroh ya mau haji gitu, Nabi itu dilarang ya. Mereka membatalkan merusak perjanjian seperti itu. Nggak boleh kemudian pergi ke Baitullah. Padahal saat itu Nabi sudah meninggalkan kampung halamannya cukup lama dan para sahabat yang hijrah itu juga Umar termasuk seperti itu eh, rindu kampung halaman dan sekaligus juga memang ke sana itu niatnya untuk kemudian eh, haji ya seperti itu haji. Lalu kemudian mereka dilarang masuk seperti itu, akhirnya batal seperti itu, batal dan kemudian Nabi hanya diperbolehkan masuk itu hanya 2-3 hari, setelah itu suruh pulang. Nah, hanya boleh melakukan umroh saja, tidak jadi haji. Makanya nanti dalam suatu riwayat Umar itu ya ya Rasulullah engkau janji akan haji kan gitu ya. Terus kemudian iya kita pasti akan haji. Tapi apakah aku mengatakan tahun ini? Gitu Nabi mengatakan. Aku kan tidak mengatakan tahun ini, tetapi kita punya rencana. Ternyata mereka mengkhianati ya seperti itu perjanjian-perjanjian itu sehingga kemudian eh, boleh tahun depan katanya ya. Jadi boleh tahun depan melakukan haji. Tapi kalau sekarang masuk 2-3 hari sudah pulang. Jadi umroh saja gitu. Nah makanya inilah kemudian yang diambil oleh para sebelum haji boleh umroh dulu. Tetapi ketika kemudian hari ini ya sekarang kan eh, antriannya cukup panjang ya Bu ya. Jadi kita daftar haji dulu, kemudian sudah daftar nunggu antrian kalau punya uang boleh kemudian untuk umroh dulu seperti itu karena ini dalilnya Nabi ingin berhaji tetapi tidak boleh hanya boleh sebentar saja 2-3 hari kan belum waktunya wukuf gitu Bu jadi disuruh pulang jadi inilah dalil yang kemudian boleh sebelum berhaji boleh umroh dulu. Tetapi intinya yang penting kita harus niat untuk pergi haji dulu, daftar dulu, lalu kemudian sambil menunggu antrian, ya, entah itu berangkatnya tahun berapa, kalau kita punya uang dalam
penantian itu maka boleh kemudian untuk pergi umroh seperti itu. Ini dalil dari ulama-ulama yang kemudian membolehkan umroh dulu sebelum pergi haji, asalkan sudah diniatkan dan sudah mendaftar untuk kemudian haji. Kenapa? Karena haji itu wajib. Ya, haji itu wajib seperti itu. Nah, ketika kemudian kata tahun depan, tahun depan boleh haji, gitu kata mereka. Nah, karena mereka sudah melakukan pelanggaran atau apa ya, mengingkari janji gitu, maka para sahabat dan Rasulullah juga nanti gimana ini kalau tahun depan juga mereka menyerang kita ketika pergi haji, ketika ke Mekah mereka menyerang kita, maka turunlah ayat ini, Bu. Jadi runtutannya itu memang waktu di sini, makanya kok ada haji. Saya kemarin tuh agak gini juga. Kenapa ya? Kok haji, kok enggak yang menyebutkan ibadah lainnya? Karena nanti ada, Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa. Karena Allah ingin masuk ke ayat 190 itu yang kaitannya ini masih ada kesinambungannya dengan masalah waktu haji dan mereka itu melanggar perjanjian, maka kemudian mereka sahabat was-was kalau mereka kemudian nanti gimana kalau mereka itu memerangi kita padahal itu bulan haram gitu ya. Maka turunlah ayat 190 yang kemudian Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, jadi dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu mencintai mu'tadin orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi kenapa ya di Al-Quran itu kok harus ada apa namanya kata-kata perang gitu ya. Kita semua ini gak senang dengan kata perang. Tetapi Allah sudah tahu, Ibu. Allah itu sudah tahu bagaimana karakter manusia. Saya tanya ya, Bu, ketika negeri Indonesia yang kita cintai ini diperangi, ya, ya diperangi, di apa namanya kita yang punya negeri diperangi, diusir, dibunuhi oleh penjajah yang masuk. Contohnya dululah Belanda seperti itu. Terus kita secara manusia fitrah itu apakah kemudian kita diam aja pas ya wes apek-pekan gitu apa gitu? Fitrah manusia itu tidak. Makanya di sini Allah nyuruh perangi, tetapi syaratnya yang memerangi. Nah, dari sini kita akan lihat sebentar. Jadi orang kafir yang kemudian perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ya, seperti itu. Dalam hal ini nanti ada kafir ya, Bu ya. Kafir itu orang yang tertutup dari hidayah kebenaran dari Allah. Jadi mereka masih tertutup, belum terbuka ya. Nah, kafir ini nanti kaitannya dengan apa namanya? Kebersamaannya gitu ya, bersama secara fisik manusia itu nanti kafir itu dibagi kafir harbi dan kafir non harbi ya. Kafir harbi itu apa? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi ya, yang memerangi, yang mengusir orang-orang muslimin dari negerinya, orang-orang kafir yang membunuhi orang-orang muslimin. Kalau sekarang contohnya kayak orang Bani Israel di Palestina yang ngusir ya rumahnya di situ orang Palestina, tapi kemudian diusiri sampai kemudian apa namanya di tenda-tenda ya sampai ke mana-mana diusir, diperangi, dibunuhi kan gitu. Nah, kayak gini nih ya harus diperangi, Bu. Nggak bisa diam aja gitu. Ya, jadi Allah menyuruh perang ini Ibu agak itu ya yang baru masuk ini ya.
ibu-ibu yang alumni Pondok Lansia ini tadi apa namanya ada ya tadi beberapa wajah yang dari Bali tadi Bu Nina gitu ya dari Bali eh, ini mungkin kaget gitu ya kok baru masuk sudah bicara perang. Tapi disinilah Masya Allah perang kenapa Allah apa namanya di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an ini ada perintah untuk memerangi seperti itu karena di sini tujuannya bukan untuk memang senang perang tetapi perang itu untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Jadi kalau tidak diserang, tidak menyakiti, maka kita tidak boleh berperang, tidak boleh memerangi. Maka di sini eh, kafir tadi ada harbi ya Bu ya, harbi kafir harbi itu yang memerangi, yang mengusir, yang membunuh orang-orang muslimin, maka ini wajib untuk diperangi. Maka inilah yang dan perangilah di jalan Allah. Di jalan Allah bukan untuk apa ya, untuk membela partai, membela suku, membela komunitas tertentu. Perang itu hanya untuk kemudian apa namanya membesarkan nama bukan. Allah tidak menyuruh itu, tetapi perangilah mereka di jalan Allah untuk menegakkan li'ilah kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan yang lainnya. Ya, ketika kemudian apa namanya mereka menyerang orang-orang muslimin kan seperti itu kan menghinakan seperti itu mereka nggak bisa beribadah seperti itu maka ini kemudian wajib diperangi asal mereka tidak memerangi dulu maka kita tidak boleh tapi ketika mereka memerangi maka hadapi mereka perang kan gitu ya. Kafir non harbi itu ada tiga. Nah, nanti kita biar tahu ya. Jadi yang pertama itu kafir dhimmi yang sering kita dengar ya. Ini termasuk kafir non harbi. Nah, yang diperang itu kafir yang harbi tadi ya Bu ya. Yang ini kafir non harbi ini ada tiga. Yang pertama dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di suatu negeri ya, dia aman di situ di suatu negeri itu dan dia membayar jizyah. Hari ini tidak ada kafir dhimmi ini, ya, membayar jizyah di negara misalkan di sini ya, ya kan negara kita ini kan memang bukan nganut sistem Islam ya, tapi republik gitu ya, seperti itu. Maka kemudian ada orang-orang agama Islam, agama yang lain-lain seperti itu. Tapi kan yang membayar pajak kan nggak cuma orang yang kafir, semua kan bayar. Jadi bukan hanya itu. Jadi ini nggak ada di tempat kita. Kafir dhimmi ya seperti itu. Kemudian ada kafir musta'man ya. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang diberikan keamanan untuk keamanan oleh negeri Islam. Ya, misalkan orang bukan Islam kemudian berkunjung ke negeri yang Islam. Misalkan ya, misalkan negeri Islam mana, misalkan eh, di Arab sana ya, seperti itu. Nah, mereka mendapatkan perlindungan, tidak diperangi seperti itu, tapi kemudian kan harus kemudian ya, kalau sekarang aturannya kan gitu ya, paspor, visa gitu. Nah, itu namanya kafir musta'man. Mereka masuk ke negeri Muslim, tetapi mereka mendapatkan perlindungan. Apa ya bahasa sekarang suaka ya. Jadi mendapatkan keamanan. Jadi terjamin keamanannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, ya. Mereka melakukan gencatan senjata dan kemudian mengadakan sebuah perjanjian perdamaian untuk tidak saling memerangi. Nah, ini yang terjadi di negeri-negeri, di negara-negara yang sekarang ada, mereka saling kemudian tidak kemudian memerangi satu sama lain seperti itu. Tetapi ketika kemudian hari ini, ternyata kan hari ini juga ada, Bu. Di negeri kita, alhamdulillah lah, dulu ya seperti itu. Waktu penjajahan ada. Makanya kalau Quran tidak kemudian mencantumkan masalah tentang perang, bagaimana kita kemudian mencari tuntunannya?
Dan perang di sini yang di dalam Al-Quran ini juga tadi tujuannya untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman dari muka bumi ini. Ya, jadi betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin seperti itu. Ya, jangan sampai kita berpikir, loh kok perang kan gitu ya. Kita lihat Bu, bagaimana Islam memandang perang ini. Jadi ada perang, tetapi perang di dalam agama kita, Islam itu adalah perang yang kemudian kata Allah, yang kamu perangi mereka, satu niatnya di jalan Allah, bukan karena golongan, komunitas, atau kemudian partai, atau apa pribadi gitu memerangi seperti itu. Kalau dulu perang Bu di Arab tuh, suku antar suku, ya, suku Aus, suku Khazraj itu sering perang gitu ya. Dan ini mereka untuk nganukan golongannya. Dan Islam hadir untuk kemudian apa namanya memberikan ya sesuatu yang seharusnya dilakukan, bukan untuk itu tetapi di jalan Allah. Yang kedua, itu tidak boleh melampaui batas. Ya, jadi perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Masya Allah. Di dalam peperangan yang orang itu emosi ya, orang itu sudah wes kayak namanya perang itu kan pengen pokoknya wes saling membunuh kan memang Bu seperti itu. Tetapi Islam memberikan sebuah batasan, kamu tidak boleh melampaui batas. Nah, melampaui batas di sini apa yang diajarkan agama kita? Ini nanti jadi fikih, Bu. Fikih dalam kemudian seperti itu, ya. Dalam hal kemudian ketika nanti suatu saat ada sebuah kejadian gitu, naudzubillah summa naudzubillah seperti itu. Tetapi ternyata kita lihat di bagian negara, di bagian belahan bumi ini ternyata ada gitu. Nah, bagaimana Islam itu Allah itu mengaturnya, ya. Jangan melampaui batas itu yang pertama tidak boleh melakukannya di bulan haram. Ya. Ini hari ini kita sedang berada di bulan haram. Ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan, termasuk 4 bulan haram di satu tahun itu ada 4 bulan haram. Ini bulan haram. Nah, sejak Islam belum datang, ya seperti itu, mereka itu zaman jahiliyah, mereka itu mengagungkan 4 bulan ini. Lalu Allah kemudian mematenkan untuk kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu tidak boleh melakukan kemaksiatan, ya di dalamnya itu termasuk juga peperangan itu di 4 bulan ini. Jadi ketika kemudian perang itu terjadi, maka kalau orang dulu ya itu sering nggak enak sedikit perang. Kalau bahasa kita kayak tawuran gitu loh Bu. Orang itu suku ini ya, sekolah ini sama sekolah ini perang, tawuran gitu. Mereka itu sering kali gitu. Kalau mau istilahnya melakukan, mereka menghormati 4 bulan ini. Nah, ketika melakukan di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka itu sudah melampaui batas. Tetapi ketika ada orang yang memerangi, ya, ini beda-beda. Ketika ada orang yang memerangi orang yang beriman di bulan haram, maka kita harus perangi meskipun itu diperanginya di sekitaran Ka'bah. Seperti itu. Karena kalau posisi kita diperangi ya, tapi kalau kemudian berperang itu tidak boleh di bulan-bulan ini, ya. Jadi satu melampaui batas itu adalah eh, melakukannya di bulan-bulan haram. Berarti tidak boleh melakukan di bulan haram. Kemudian jangan melampaui batas di sini menurut agama kita itu adalah tidak mencincang tubuh orang yang dibunuh atau memutilasi. Masya Allah. Jadi meskipun itu sudah jadi di pedang set mati gitu ya. Keselnya kayak apa, nggak boleh kemudian tubuh itu kemudian dicincang-cincang, tidak boleh. Tetapi orang kafir melakukan itu kepada orang muslim. Ya, ada seorang sahabat itu yang hidungnya putus, telinganya putus. Ya, seperti itu. Bahkan kemudian Hamzah, pamannya Nabi itu dadahnya dibelah, dibelah, jantungnya dimakan. Bayangkan. Ya, ini kan seperti orang bukan manusia. Ya,
Seperti itu. Makanya kita di dalam agama kita, meskipun seseorang itu sudah meninggal, kita harus memperlakukan mayat jasad itu dengan baik ketika memandikan. Itu Islam itu Masya Allah. Padahal sudah nggak bernyawa, padahal sudah menjadi mayat. Ya, seperti itu. Tetapi tetap harus kemudian dihormati. Maka dalam peperangan, ketika membunuh tidak boleh mencincang-cincang tubuh musuhnya. Ya, dan tidak boleh dia kayak kita memutilasi. Masya Allah ya, Masya Allah. Hari ini tidak ada peperangan, tetapi ada orang yang membunuh ya jiwa-jiwa itu dengan cara dicincang-cincang, bahkan dimasak, disediakan untuk dimakan. Coba bayangkan. Ya, seperti itu. Nah, ini kan ini sesuatu apa namanya perbuatan yang sangat keji. Islam jangan melampaui batas. Kalau memang berperang, kalau ibu jangan kaget. Kalau perang itu boleh saling membunuh ya. Jadi, tapi orang mukmin, orang kafir. Yang tadi yang merangi gitu ya. Jadi hati-hati kalau nanti baru dengar masuk masuk Zoom terus apa ini kan gitu ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tidak boleh menyiksa. Dalam peperangan itu tidak boleh menyiksa, ya, seperti itu. Jadi kalau memang harus dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Itu nanti hadis Arba'in itu nomor 41 apa 40 itu. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi kalau mau bunuh itu ya setepat gitu. Ya jangan kemudian ya pedangnya ditusukkan ke pahanya, kapok kan ya, nggak bisa jalan kan, tangannya kan gitu sakit-sakit dulu, kemudian apa namanya dipotong tangannya, nggak boleh. Kalau memang itu tuh harus langsung bagaimana dia itu, ya di penggal lehernya atau kemudian tusuk jantungnya seperti itu. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Ya, artinya dalam membunuh, posisi membunuh saja Islam mengajarkan cari apa gunakan dengan cara yang baik. Jangankan dengan manusia, Bu. Islam mengatur menyembelih hewan saja yang kemarin baru kita laksanakan ya, apa Idul Kurban itu saja harus dengan cara yang baik. Pisaunya harus ditajamkan ya. Kemudian tidak boleh menyembelih kambing satu di hadapan teman-teman kambingnya yang lain. Coba bayangkan. Itu bikin stres tahu, Bu. Nah, ya gitu ya. Waduh, Rek, kan gitu ya, bariki aku kan gitu ya. Itu stres dulu. Maka itu nggak boleh diperlihatkan temannya kambing itu ketika kambing yang lain itu disembelih. Tuh, itu Islam itu sampai ngatur gitu loh, ya, menjaga pri kemanusiaan dan juga pri kehewanan, ya, Masya Allah. Islam itu luar biasa karena memang ada dalilnya, ya. Ketika engkau membunuh, menyembelih, maka sembelih dan bunuhlah itu dengan cara yang ihsan, ya, dengan cara yang paling baik. Jadi tidak boleh menyiksa. Lalu kemudian melampaui batas, kalau terjadi perang tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Ya, Masya Allah. Ini ini semua itu dilakukan Bu sama orang-orang Zionis Israel yang hari ini ada di Palestina. Ya, ini yang tadi itu mereka melampaui batas, ya melampaui batas mereka. Terkadang itu ada apa ya wanita-wanita yang kemudian hamil, ya mereka dengan kejinya, ya mereka menyiksa, ya, dan ini pengakuan mereka ketika tawanan itu ditawan oleh apa namanya apa ya Hamas apa itu mereka aman tentram diperlakukan dengan baik, tetapi ketika orang Palestina Palestina yang ditawan oleh orang Israel itu disiksa, ya mereka diperlakukan dengan keji. Ya, mereka sendiri yang kemudian memberikan testimoni, memberikan persaksian, ya tawanan-tawanan yang ditawan oleh orang-orang Muslim yang di Palestina itu mereka sehat walafiat, mereka mengaku diperlakukan dengan baik. Ya, seperti itu. Karena memang itulah ajaran Islam. Ya, tetapi menyiksa bahkan ini tidak boleh seharusnya membunuh wanita dan anak-anak. Berapa jiwa, berapa ribu jiwa yang kemudian dibunuh anak-anak itu mati. Ya, dengan
apa Bu, genosida. Ya, mereka sudah melampaui batas. Ya, anak-anak yang kemudian tidak berdosa, wanita-wanita yang tidak ikut dalam mereka bunuhi. Islam melarang. Bahkan Nabi itu ketika mau melepas, ya dulu para sahabat untuk berperang itu selalu mengingatkan, ya, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah. Jangan membunuh orang-orang yang sudah mencari keselamatan di tempat ibadah. Jangan bunuh anak-anak dan wanita. Tidak boleh merusak fasilitas umum. Coba Islam, itulah keindahan Islam. Jadi bersyukur kita ada di dalamnya. Jadi eh, melampaui batas itu kalau membunuh wanita dan anak-anak dan kita dilarang. Ya, hari ini diperlihatkan oleh mereka orang-orang yang sangat keji. Bahkan hari ini cukup begini Bu, cukup tidak harus menjadi orang Islam untuk membantu Palestina. Karena mereka orang saudara-saudara kita yang di Palestina itu memang betul-betul sudah dizalimi. Ya, seperti itu. Maka kalau kita tidak bisa memerangi mereka dengan cara langsung ke sana, maka kemudian dukung keberpihakan kita itu ada di mana. Itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu mereka saudara-saudara kita yang kemudian sulit makan, sulit minum, ya, sulit mendapatkan air bersih, yang sulit untuk kemudian mereka hidup dengan layak dalam kondisi yang sangat dingin. Maka ketika ada seruan-seruan untuk menolong saudara kita, maka insya Allah ketika kita bantu mereka dalam jihad-jihad mereka di sana, kita pun insya Allah akan mendapatkan pahala bernilai pahala jihad karena kita membantu untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Itu adalah masjid kita semuanya. Ya, seperti itu. Dan itu kewajiban kita. Oke, kemudian jangan melampaui batas di sini juga. Tadi, orang yang sudah masuk dalam tempat ibadah itu aman. Ya, aman. Ya, kalau Ibu ingat Sirah Nabawi ketika Fathul Mekah. Ya, ketika Fathul Mekah. Maka Nabi ketika masuk dengan 10.000 eh, orang Islam ya, orang-orang Muslimin ya, apa namanya 10.000 pasukan gitu ya Nabi. Maka Nabi mengatakan yang masuk ke rumahnya, yang masuk ke di Mekah ya, di Baitullah, di Ka'bah di situ aman. Yang masuk di rumahnya Abu Sofyan aman. Seperti itu. Maka mereka kemudian masuk. Jadi seperti sebetulnya Islam itu tidak ingin mengadakan pertumpahan darah dan peperangan. Kalau kita tahu Ibu, sebelum peperangan umat Islam, jadi dalam Islam itu memberikan dakwah dulu. Ya, tidak langsung peperangan. Jadi mereka datang lalu kemudian ini Islam, masuklah ke dalam Islam seperti itu. Kalau perjanjian-perjanjian kan seperti itu, tetapi ketika kemudian mereka eh, tidak terima dan berperang itu, maka baru kemudian perang. Tetapi itu apa namanya diadakan dulu dialog, tidak langsung perang. Tidak tidak seperti yang dikatakan orang-orang yang membenci Islam bahwa Islam itu senangnya berperang. Islam itu simbolnya pedang, senangnya membunuh tidak, ya. Mereka yang mengatakan itu, mereka yang tidak tahu bagaimana mulianya Allah ya mengatur kita dalam syariat Islam itu luar biasa. Ya, jadi nggak boleh membunuh orang yang sudah masuk ke dalam tempat-tempat ibadah. Juga tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Ya, tempat-tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Tidak boleh kemudian dibakar, tidak boleh. Ya, seperti itu. Maka ketika ada berita kok mungkin tempat ibadah orang lain itu dihancurkan, dibakar, maka itu bukan perbuatan Islam, itu bukan syariat Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu teroris yang sesungguhnya. Ya, itu teroris yang sesungguhnya. Islam tidak kemudian mengajarkan itu. Ya, cuman seringkali Islam dikambing hitamkan sebagai teroris.
Ya, selalu saja. Yang kalau kayak gitu-gitu nanti yang dituduh mesti Islam. Ya, dan ibu-ibu sudah tahu lah sebetulnya siapa yang teroris sebenarnya. Seperti itu ya. Dalang dia semua itu. Mereka hanya kemudian kalaupun ketemu orang Islam yang nganukan itu mungkin dibayar orang orang Islam yang nggak ngerti agamanya sendiri harus mengajarkan apa seperti itu. Maka ini ibu-ibu dan juga tidak boleh merusak fasilitas umum ya. Jadi ini maka kalau cuma demo gak perang sampai kemudian merusak fasilitas umum itu bukan ajaran Islam ya. Tapi yang melakukan orang Islam Bu Siti berarti dia tidak pernah buka Qur'annya, tidak pernah belajar tentang Islam. Bagaimana Islam itu menjaga betul bahwa Islam itu senang dengan perdamaian, senang dengan sesuatu yang kemudian dicari jalan yang terbaik, tidak dengan cara pengerusakan. Ya. Makanya memang perlu ya seperti itu. Apa namanya perlu untuk apa edukasi ilmu-ilmu agama. Makanya Allah hadirkan di ayat 190 ini perang fisabilillah dan tata caranya. Jadi seperti itu. Maka kemudian Allah Allah kemudian tegaskan perkuat lagi. Allah kemudian perintahkan perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu ya, tapi kalau enggak merangi enggak boleh seperti itu. Tetapi jangan melampaui batas ya. Melampaui batas ini juga nanti bisa kemudian begini Bu, kalau kita lagi marah sama seseorang, Islam mengajarkan kok ketika kemudian kalau kamu kemudian disakiti oleh orang, artinya orang apa namanya, bukan saudaranya ya, karena Islam itu balaslah dengan yang setimpal. Dipukul pipi kiri kita, pukul lagi pipi kirinya gitu. Jadi setimpal sudah. Kita dibilang apalah gitu ya, dibilang kucing gitu ya, kamu juga gitu. Cukup gitu saja. Ya, tapi ketika kemudian kita balas dengan kemudian sesuatu yang lebih, maka kita berbalik menjadi pihak yang mendolimi orang itu. Dan itu tidak diperbolehkan. Tapi kan sulit, Bu. Orang namanya lagi emosi itu kayaknya nggak bisa setimpal. Maka Islam mengajarkan memaafkan. Meskipun membalas setimpal itu boleh, tetapi tidak boleh kemudian melebihi dari batas yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal ini entah itu pukulan, entah kata-kata gitu. Kita ini kan kadang karena emosi akhirnya melampaui batas, akhirnya jatuhlah kepada kita pihak yang berbuat zalim. Kucing kamu, kan gitu ya. Kita dibilang gitu emosi. Lalu terus kemudian kamu juga kucing, terong, elek, ya, kan gitu ya. Nah ini kan udah kelebihan. Kita malah melampaui batas itu. Ya seperti itu. Ya maka kemudian agama kita mencegahnya dengan kalau kamu memaafkan maka itu lebih baik. Gitu. Ya jadi seperti itu. Maka eh, ini nggak boleh kemudian eh, sudah kita terima. Nah, Allah tegaskan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita melampaui batas Allah enggak suka. Ya, meskipun awalnya kita benar. Ketika kemudian kita balas dengan balasan yang melampaui batas, maka kata Allah, aku gak suka ya. Gak suka ya orang-orang yang melampaui batas. Ya seperti itu. Meskipun kamu mungkin berada di atas jalan Allah ya. Perangilah di jalan Allah. Tetapi kau melampaui batas, kata Allah, aku gak suka. Itu ditegaskan betul itu. Kayak apa ya batasnya itu dikasih batas kuat gitu. Batas. Aku nggak senang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari ayat 190 ada beberapa yang kemudian apa yang bisa kita ambil gitu ya. Ini memang masalah perang Ibu-ibu ya, seperti itu. Eh, yang pertama wajib memerangi orang-orang yang memerangi kita ya. Kalau tidak memerangi tidak boleh kita perangi ya, tidak boleh. Ibu jadi nggak boleh orang kafir ya, tetangga kita kafir. Nggak ngapo-ngopo, wonge ape. Lah kamu ditimpui kacanya, dirusak rumahnya, diobong rumahnya, tidak dibenarkan dengan oleh Islam. Ya, jadi tidak boleh. Jadi wajib memerangi jika memerangi seperti itu. Tetapi terkadang ketika kita
diperangi oleh eh, pihak lain, lalu kondisi kita itu tidak mampu, artinya kita tahan, kita lawan, tetapi terkadang kita itu tidak mampu, maka Allah menyuruh kita bersabar. Artinya ya kita melakukan tetapi nanti akan ada luka, akan terjadi kerugian-kerugian banyak seperti itu. Maka Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 128, maka Allah memerintahkan isbiru, bersabarlah kalian. Makanya ketika Islam itu belum dalam kondisi kuat, sebelum Rasulullah hijrah, itu Nabi kan di Mekah ya Bu ya. Ketika menyampaikan Islam itu kan banyak penolakan. Banyak penolakan, banyak kemudian diperangi, banyak kemudian penindasan kan gitu. Termasuk salah satu yang kemudian mendapatkan akibat itu kan Amr bin Yasir beserta keluarganya, ya kan? Amr bin Yasir, Yasirnya dibunuh, kemudian apa namanya, ibunya ya juga dibunuh, Amarnya selamat saat itu tidak sampai terbunuh. Itu ibu tahu ketika Nabi melewati mereka ketika sedang disiksa kan mereka itu kan budak-budak, itu budak. Jadi saat keluarga itu jadi budak. Ya seperti itu. Maka kemudian karena mereka beriman, mereka itu yaitu disiksa seperti itu. Ya, disiksa. Belum kuat Islam pada saat itu. Nabi pun belum bisa melawan karena belum ada kekuatan. Pengikutnya baru sedikit. Lalu Nabi melewati Amr bin As, melewati Sumayyah ibunya Amr, melewati Yasir yang sedang disiksa, ya, yang akhirnya nanti mati wafat sebagai syuhada pertama, ya. Sumayyah itu ditusuk, ya, kelaminnya sampai tembus seperti itu karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah seperti itu. Maka Nabi ketika melewati mereka mengatakan begini, bersabarlah kalian. Insya Allah Allah akan sediakan surga untuk kamu. Bersabarlah. Ya cuman kayak gitu. Karena apa? Karena belum kuat saat itu. Maka ketika nanti kondisi suatu saat, nggak tahulah di negeri mana, kita berlindung, kita meminta kepada Allah tidak terjadi ya, Bu, ya. Tetapi memang kayaknya sebuah sesuatu ya yang kemudian perang itu memang akan ada seperti itu ya. Eh, di bumi ini karena malaikat saja sudah mengatakan ya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, ya Allah kenapa engkau ingin menciptakan khalifah dari bangsa manusia yang mereka itu sifatnya itu menumpahkan darah. Nah, dari situ saja sudah ada karakter manusia itu saling menguasai untuk kemudian menguasai orang lain, menguasai wilayah itu ada dan itu dengan perang. Memang hari ini sebetulnya sudah terjadi perang, Bu. Cuman perangnya nggak kelihatan. Ya, kita ini diperangi secara ekonomi, diperangi, ya, secara politik diperangi kita ini, ya. Tetapi memang fisik saja yang mereka masih masih menunggu kelemahan gitu ya. Maka kemudian kita juga harus hati-hati. Maka di sini wajib memerangi orang yang memerangi kita seperti itu. Kalau tidak memerangi tidak boleh. Tapi kemudian ketika memerangi itu kondisi kita itu mungkin jauh lebih sedikit gitu ya. eh, dalam segi apapun maka kita harus bersabar. Jadi seperti itu. Al-A'raf ayat 125. Kemudian yang kedua, dalam melakukan perang itu tidak boleh melampaui batas. Ya. Jadi tadi hal-hal yang kemudian menjadi batasan-batasan tidak boleh melampaui batas. Bahkan Nabi itu berpesan tadi ya jangan mencincang, jangan bersikap berlebihan, jangan berkhianat dan jangan kemudian membunuh anak-anak dan wanita. Jadi selalu Nabi mengingatkan seperti itu ketika mau pergi berperang. Jaga batasan-batasan, jangan sampai kamu melampaui batas seperti itu ya, Insya Allah. Ya. Ini juga sebetulnya kalau kita bawa ke sesuatu yang kita marah gitu ya Bu ya, maka nggak boleh melampaui batas.
ya mukul anak kayak mukul maling, ya ngomongnya sudah melampaui batas, kan gitu ya. Cene anak demit. Nah, kalau anaknya pinter, aku anaknya demit berarti mbokku demit kan gitu ya, punya kan gitu. Ya, nggak usah ngomong yang di luar batas-batas. Ya, kalau melampaui batas itu Bu tidak sesuai dengan apa namanya aturan melampaui batas. Fir'aun itu togo melampaui batas. Kenapa? Karena dia itu manusia ngaku Tuhan. Nah, itu dia udah ngelompat melampaui batas. Manusia bilang fakola ana rabbukumul a'la. Udah melampaui batas. Ya, terus berbuat semena-mena. Melampaui batas itu. Kenapa? Karena Allah menyuruh apa memerintahkan kita tidak boleh kemudian menzolimi. Aku haramkan kezoliman atas diriku dan aku haramkan kezoliman atas diri kalian. Jadi tidak boleh saling mendolimi. Ketika ada orang dolim itu sudah melampaui batas. Dan Allah tidak suka, tidak cinta dengan orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi gitu. Nah, kita ini hamba. Hamba itu apa batasannya itu ya manut, tunduk, patuh. Nah, kok ada yang bangkang berarti dia melampaui batas. Ya, seperti itu. Ya, gambarannya gini aja lah, Bu. Ibu punya punya khodimat atau eh, rewang gitu ya, membantu khodimat. Lalu dikon ngeyel, kan gitu ya, dikon bantah, kan gitu ya. Terus kalau disuruh ini ngerjakannya, suruh A, ngerjakan B, kan gitu ya. Kita suruh nggak manut, disuruh tetangganya manut, kan gitu ya. Padahal kita yang ngasih makan, kita yang ngasih gaji, kira-kira Bu, kira-kira. Ibu apakan tuh orang? Ya, ya Mbak ya, sesok kemas-kemas ya Mbak ya. Wis mulai ya Mbak rasa balik maneh. Bahasanya kan gitu. Jadi kan karena melampaui batas, ya nggak senang Allah nggak suka orang melampaui batas, ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga dari ayat 190 ini eh, Allah itu punya rasa cinta. Nah dan kepada siapa rasa cinta itu diberikan itu juga ada spesifiknya. Ya, salah satunya kepada orang-orang yang tidak melampaui batas. Ya, salah duanya orang-orang yang beriman. Allah suka banget sama orang-orang yang apalagi banyak di Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah mencintai siapa? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Ya, wallahu innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi Allah punya rasa cinta dan Allah berikan. Jadi kalau cinta itu spesifik, Bu. Ya, cinta sama sayang tingginya Rohman dan Rohim bahasanya gitu ya. Kalau Rohimnya Allah itu spesifik diberikan khusus ya tadi itu ya kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak melampaui batas, tidak kepada orang yang sabar, kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang banyak berbuat kebaikan. Allah cinta senang banget seperti itu ya. Tapi kalau rahmannya Allah diberikan kepada siapa ya? Sayangnya Allah tak terpilih. Sayangnya Allah itu tak terbilang. Umum banyak semua dikasih. Matahari untuk orang yang sholat maupun yang nggak sholat. Ya, oksigen dikasihkan bisa dihirup oleh siapa saja, baik yang taat maupun yang tidak taat. Ya, seperti itu. Jadi bumi ini juga bisa didiami oleh orang yang mau bersyukur atau tidak yang mau bersyukur. Yang menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Semuanya boleh. Itu bentuk rahmat Allah. Umum. Tapi Allah cinta spesial. Ya, khusus untuk orang-orang tertentu saja. Ya, ini. Maka ini menunjukkan Allah itu punya sifat cinta dan Allah berikan. Kita harus meraih cintanya Allah karena kalau Allah sudah cinta, maka kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menjadi penglihatanku kata Allah dalam hadis qudsi, penglihatanku dengannya dia melihat pendengar dengan pendengaranku, dengannya hambaku itu mendengar, dengan kakiku, dengannya dia melangkah, dengan tanganku
dengannya hambaku itu bekerja. Seperti itu. Dan kata Allah, aku berada di hadapannya, artinya siap menolong kita. Seperti itu. Maka perlu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayat 191 ini masih kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwa seperti ini jangan sampai kemudian membuat fitnah ya karena kita itu musuh kita karena kita nggak senang sama dia lalu terus kemudian kita apa namanya membuat fitnah seperti itu ya maka itu kemudian tidak dibenarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Jadi fitnah itu maksudnya kalau di dalam peperangan itu menimbulkan kekacauan, ya seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang dalam beragama itu artinya memfitnah, ya. Jadi seperti itu. Jadi memberikan sesuatu yang apa ya keburukan lah pada seseorang itu. Jadi dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu. Kenapa? Karena kalau orang itu difitnah itu sama aja membunuh tapi bunuhnya pelan-pelan. Ya, dibuat sakit hati. Ya, kemudian dibunuh karakternya. Keluarganya juga sedih, keluarganya malu gitu kan dengan fitnah itu. Jadi kayak dibunuh karakternya, nggak berani keluar, nggak mau keluar, ya karena apa difitnah. Jadi mereka apa nggak punya akses, harusnya bisa gini karena difitnah ini seperti ini, akhirnya nggak dapat akses. Ya pelan-pelan itu mati, tak nanti akhirnya mati, tapi matinya pelan-pelan. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya. Membunuhnya itu dengan pelan-pelan, dengan disakiti dulu, ya, pelan-pelan. Makanya tidak boleh kemudian memfitnah. Ini dosa juga dosa besar, ya, memfitnah. Nggak boleh memfitnah. Oke, ini tadi kalau jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram, nggak boleh. Itu tempat suci, ya seperti itu. Tapi kata Allah, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, ya. Maka kemudian jika mereka memerangi kamu, maka perangilah. Maka tadi saya bilang kan, meskipun kemudian ada di Mekah, kalau mereka di Ka'bah, kalau mereka memerangi, maka tetap kita harus perangi seperti itu sebagai kemudian menjaga izah ya seperti itu. Padahal tidak boleh di bulan haram itu nggak boleh, tetapi ini untuk kemudian menjaga ya nyawa kita karena nyawa itu ya kan berharga sesuatu yang harus dilindungi seperti itu, maka kemudian ini tetap kita perangi seperti itu ya. Jadi ini aturan tata cara di dalam agama kita tentang perang. Ayat 192. Ayat 192 fa inil tahau fa innallaha ghafurur rahim. Dan tetapi jika mereka berhenti maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau mereka itu berhenti nggak memerangi maka berhentilah, jangan perangi. Ya, sesungguhnya Allah saja Maha Pengampun dan Allah punya rasa kasih sayang. Maka kamu pun harus punya kayak gitu. Gitu. Jadinya maka
dasar sayangnya, ngikuti sayangnya Allah Maha Penyayang. Ini kan Allah penyayang ya Bu ya. Di sini Allah sebutkan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini masuk nanti Asmaul Husna Al-Ghafur ya, Ghafurur Rahim ya. Eh, Allah Maha Pengampun. Allah itu mengampuni segala dosa sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, sesering apapun dosa kita, kesalahan kita, ya besar kecil, sedikit banyak, ya kualitas secara kualitas itu masuk dosa besar, seperti itu, maka Allah itu akan mengampuni. Ya, coba rasakan Bu, betapa Rob kita itu tidak melihat sebesar apa ketika kita dulu tidak tahu kok kita melakukan kezaliman. Lalu kemudian apa namanya kita menghadap Allah, artinya bersimpu di hadapan Allah dengan dosa-dosa kita yang mungkin sebesar bumi, mungkin sebanyak ditumpuk sampai menjulang tinggi ke langit. Tetapi Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita, asalkan kita mau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah gak peduli dengan dosa-dosa kita yang lain. Maka disinilah kemudian saya merasakan, ya Allah, dosa kita itu banyak. Sebelum kita tahu Islam, sebelum kita mendapatkan hidayah berupa tentang kebenaran Islam, kita Islam sejak lahir. Ya, Islam sejak lahir. Tetapi menemukan hidayah mungkin di usia senja ini. Di usia-usia sudah masuk usia pensiun. Di usia kemudian 50 tahun. Apakah kemudian catatan kita yang lalu kita melakukan dosa itu dibiarkan? Tidak. Tetapi Allah pun memberikan solusi. Ya, ketika kita mau datang, rujuk kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Bahkan Allah, pengampunan Allah itu disertai rasa kasih sayang. Ya, Allah itu kalau ngampuni, Allah itu kalau menerima tobat seseorang itu kayak kemudian dirangkul dengan penuh kebahagiaan, Bu. Ya, kita kan kadang masih belum bisa ngerangkul ya, Bu. Kalau orang itu sudah jahat sama kita, udah 5, 10, 20, pokoknya kita terus dia tuh betul-betul minta maaf dengan tulus gitu. Kita masih enggan untuk menyentuh tangannya, enggan. Tapi Allah, siapapun dia, kotor mungkin, berkarat, tetapi kemudian dengan dosa-dosanya itu, tetapi kita datangi Allah, rujuk taubatan kita, istighfar kita, maka Allah tidak hanya mengampuni, tetapi Allah kemudian menyambut dengan penuh kebahagiaan, seperti kemudian didekap dengan penuh kasih. Makanya selalu Ghafurur Rahim itu sering kali kita dengar, ya, Ghafurur Rahim. Dan Allah memberikan pertobatannya itu juga dan senang kalau ada yang rujuk. Makanya Masya Allah nggak usah gini, oh, tua-tua aja, udah tua aja, wis tobat. Jangan bilang gitu. Ya, ya jadi jangan ngenyek, jangan menghina orang yang kemudian meskipun di masa tuanya kemudian datang kepada Allah dengan tobatan, itu Allah sambut dengan penuh bahagia sekali. Ya, diibaratkan oleh Rasulullah itu Allah itu senang menerima tobat seseorang. Itu seperti senangnya seorang yang mengadakan perjalanan dengan kendaraan hewan tunggangannya, lalu di suatu tempat makanan, semua perbekalannya itu ada pada tunggangan itu, tapi suatu saat ketika dia istirahat, kok kemudian tunggangannya ini lari membawa membawa semua perbekalannya. Ya, di padang pasir yang gersang, yang tidak ada kemudian kita bisa minta tolong ke siapa, itu ibarat kayak gitu, dicari ke sana kemari, hewan tunggangannya tidak ada. Orang ini hampir-hampir putus asa. Akhirnya kalau bahasa kita Malang gitu ya, ya mate, aku wis mate wis. Ya wis gak ada panganan itu kok wis gak balik kan gitu ya, wis mati gitu. Hampir-hampir putus asa. Lalu datanglah hewan tunggangannya itu, orang ini sangat senang sampai sampai ngomongnya itu salah. Saking senangnya itu kalau orang Jawa bilang kami sosolen. Ya Allah, terima kasih. Aku Tuhanmu dan engkau hambaku gitu. Itu bukan disengaja, Bu. Itu saking senangnya ngomongnya bolak-balik gitu.
Kata Nabi, Allah lebih senang daripada orang ini ketika melihat, menyaksikan hambanya datang rujuk taubat kepada Allah dengan taubat masuk. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian eh, ini rohim ya Bu ya. Jadi rohim tadi khusus dikasihkan oleh orang-orang yang mereka itu iman. Jadi makanya nggak pernah kita temukan Ghafurur Rahman, nggak pernah. Ya, ampunan Allah itu maka sayangnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau, yang hatinya dilembutkan untuk bertobat, minta ampun, istighfar gitu, yang baik-baik. Ya, bukan nggak ada itu temukan Ghafurur Rahman gitu nggak pernah ada. Ghafurur Rahim karena Rahim itu khusus, spesial untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu kemudian ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna lid-dinu lillah. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ya, jadi sampai sampai tidak ada fitnah lagi. Inilah tujuan. Kemudian Allah tegakkan apa namanya kalau jika perang itu diperlukan seperti itu, maka kemudian eh, harus perang, tapi kalau berhenti mereka angkat bendera putih seperti itu, mereka menyerah, maka hentikan seperti itu. Tidak ada lagi sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kezaliman seperti itu, maka eh, itu baru berhenti gitu. Tetapi ketika ada fitnah, maka harus kemudian eh, dilawan, diperangi seperti itu ya. Nah, maka ini ibu-ibu pelajaran mungkin yang bisa diambil ya dari apa namanya yang ayat 191 dulu ya tadi ayat 191 bahwa kita tidak boleh memfitnah karena fitnah lebih berat daripada lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu kemudian wajibnya menghormati Masjidil Haram, ya tidak boleh ada pertumpahan di sana. Kalau sekarang nggak ada pertumpahan ketika kita di sana, maka jaga sikap kita ketika kita sedang di Masjidil Haram. Dalam kondisi haji ataupun umroh, maka kita harus menghormati Masjidil Haram itu tempat yang suci, tidak boleh melakukan kezaliman, melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di tanah yang haram itu. Ya, karena memang Allah telah memilih beberapa tempat, beberapa apa namanya orang yang kemudian dilebihkan dari yang lain. Beberapa waktu itu Allah lebihkan dari yang lain, Bu. Maka ketika kita ada di tempat itu, bertemu dengan orang-orang tertentu yang Allah muliakan, di bulan-bulan tertentu, di malam-malam tertentu yang Allah itu berikan kemuliaan lebih dari yang lainnya, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Dan Allah itu pilih ya Bu ya dari malaikat ada satu malaikat yang dilebihkan oleh Allah yaitu malaikat Jibril ya. Dari manusia ada kemudian yang Allah lebihkan yaitu para nabi dan rasul. Dalam hal ini ada nanti yang paling di, dikasihi gitu yaitu Nabi Muhammad kan gitu ya. Nabi Ibrahim ya Khalilullah itu hanya punya dua nabi ini Bu ya kekasihnya gitu ya. Tuhan, ada yang dilebihkan. Dari tempat-tempat di muka bumi ini ada tempat-tempat yang dipilih oleh Allah yang di sana disucikan dan diberkahi. Yang disucikan itu Haramain, dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, seperti itu. Mekah eh, Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh itu termasuk eh, Haramain, dua tanah yang suci gitu. Kalau Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah
tanah yang diberkahi gitu ya, dalam surat Al-Isra ayat 1 itu ya, yang di sekelilingnya itu barokah, diberkahi ya, seperti itu. Nah, itu tempat. Nah, nanti ada bulan-bulan yang itu bulan-bulan itu dilebihkan oleh Allah lebih dari bulan-bulan yang lain ya. Bulan haram tadi yang 4, nanti ada bulan Ramadan juga di situ bulan yang Allah lebihkan kan gitu ya. Nanti ada juga hari hari yang dilebihkan oleh Allah itu ya hari Jumat, itu dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Ayam, tuannya hari. Makanya hari Jumat itu menjadi hari rayanya umat Islam seperti itu ya. Maka kemudian karena ini hari raya tidak boleh puasa di hari Jumat tanpa alasan tertentu. Nah, kecuali dengan alasan tertentu ya, misalkan oh ini karena gandengannya misalkan suaro tasuat suaro kok tepat di hari Jumat boleh, pas bayar boleh, tapi kalau kita nggak pernah puasa kok moro-moro puasa di hari Jumat gitu, nah itu tidak dianjurkan ya, kecuali itu ada sebab lain gitu, maka ini hari Sayyidul Ayam, tuannya hari itu hari Jumat, maka kita di situ ada karena ada sholat Jumat kan gitu ya. Nanti ada hari dalam satu hari itu waktu yang Allah muliakan, yaitu di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena saat itu Allah turun ke langit dunia seperti itu untuk memberikan, masya Allah ya, pengkabulannya, pengabulan ya, untuk memberikan ampunannya dan ingin memberikan mengabulkan doa-doa dan memberikan permintaan kita. Jadi ada seperti itu yang dilebihkan. Maka ketika kita orang yang cerdas, ketika ada sesuatu yang istimewa itu maka kita harus jaga ya. Tentunya dengan amal-amal kebaikan seperti itu. Nah, eh, pelajaran dari ayat 191 juga, selain kemudian wajib menghormati ya Masjidil Haram gitu. Yang berikutnya boleh berperang di Masjidil Haram kalau penduduknya yang musyrik itu mendahului untuk menyerang seperti itu. Maka insya Allah ini insya Allah enggak ya hari ini ya, karena sudah di eh, apa dimiliki oleh oleh orang Islam ya di Masjidil Haram seperti itu. Maka ini pelajarannya. Sekarang kemudian ayat 194 ya Bu ya. Jam berapa Bu? Berarti. Oh, sudah. Enggak terasa. Sudah, saya cukupkan dulu aja. Karena sudah kurang 4 menit dari setengah 7. Nanti insya Allah sampai 192 dan ayat tentang perang ini, Bu. Tentang tata cara. Jadi perang visabilillah atau memerangi ya. Ini tata caranya seperti itu. Ini nanti sampai ayat 203. Tetapi nanti di sana ada haji ya kaitannya, Masya Allah. Jadi nah Allah 189-nya berbicara tentang waktu, salah satunya waktu haji, lalu kemudian tentang kemudian juga masih kaitannya tentang tempat dilakukan haji itu, yaitu tidak boleh berperang di bulan-bulan itu, di tempat itu, kecuali ya ada pengecualiannya seperti itu. Nanti ini ada kaidah-kaidah, nanti kita akan sampai juga tentang haji ya di ayat 197 tentang bulan-bulan haji, itu nanti selesai itu di 203. Itu yang kaitannya dengan haji. Nanti setelah itu baru perbuatan orang munafik dan orang-orang yang mukhlis. Nah, itu nanti mungkin lebih terasa dalam kehidupan kita ketika sudah di ayat 204. Tetapi insya Allah Allah ingin menyampaikan pesan-pesan indahnya, pesan-pesan cintanya kepada kita lewat perang visabilillah dan tata caranya. Ini saja, mohon maaf atas segala batasan. Bu Narti, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya. Monggo. Ya, ini sekali pesan Allah. Islam memberi batasan, tidak boleh melampaui batas, walaupun kita dalam keadaan berperang. Dan ada perintah
Pelangilah di jalan Allah bagi orang-orang yang merangi kita. Tapi ada batasan juga, tidak boleh melampaui batas. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung on-cam. Atau mungkin sudah ditanya, jadi tidak perlu bertanya. Bertanya, Ustaz, sebentar. Oh, Silakan. iya, monggo. Iya, penjelasan di ayat-ayat itu tadi eh, real real masalah perang, Ustaz ya. Iya, Ini kalau boleh disebut apa ya, pertikaian kecil itu kan juga perang ya, iya, Ustazah. Iya, betul. pertikaian antar antar sesama gitu aja gitu. Nah, Hmm, tapi kan di situ eh, eh, nampak ditekankan bahwa sebaiknya pemaaf begitu. iya. Pemaaf. Bagaimana Ustazah kalau kemudian setelah terjadi pertikaian kecil itu kemudian sikap kita menjadi berubah gitu Ustazah. Sikap kita menjadi berubah yang awalnya mungkin opo-opo mbek DE, kemudian kita membatasi, jadi membatasi. Itu maknanya Hmm. bagaimana Ustazah? Iya, iya. Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ketika setelah selesai haji wada, maka kemudian Nabi berbalik mengatakan, lindungilah wanita-wanita, jangan engkau sakiti karena mereka itu seperti gelas-gelas kaca. Artinya gini, kita itu perempuan, Bu, kalau sudah tersakiti itu seperti gelas atau kaca yang retak. Ketika sudah disambung, ini memaafkan ya Bu ya, itu tetap ada bekas. Manusiawi ya Bu ya, manusiawi. Tetapi eh, tidak apa-apa selama selama haknya orang itu kita tetap penuhi, seperti itu hak-haknya sebagai saudara, ya, hak-hak ukuwahnya itu sebagai saudara semuslim kita penuhi, enggak apa-apa. Karena memang Nabi saja ketika ya, mohon maaf, Nabi saja ketika melihat Hindun. Hindun itu adalah dulu, Hindun itu kalau tidak salah istrinya Abu Sofyan, ya. Ketika perang perang Uhud, ketika perang Uhud, eh, pamannya Nabi Hamzah itu dibunuh oleh seorang budak yaitu Wasyi namanya. Wasyi ini di itu apa namanya, yang memerintahkan itu Hindun. Jadi kamu kalau bisa bunuh itu, maka kemudian eh, kamu tak bayar, tak bebaskan jadi budak gitu ya. Jadi ketika itu kemudian eh, Hamzah mati karena dibunuh oleh Wasi seorang budak. Nanti akhirnya semuanya masuk Islam, Bu, Wasi maupun Hindun. Ketika Hindun itu masuk Islam, lalu saat itu Nabi melihat itu, Nabi agak, mohon maaf, Nabi agak membuang mukanya karena teringat Hindun saat makan jantung pamannya. Nah, ini kan artinya manusiawi ya, Bu ya. Sudah enggak bisa lagi kayak dulu, enggak apa-apa. Tetapi enggak boleh melampaui batas. Sampai-sampai wis aku rakatene ya, wis gak katene aku ya, wis aku enggak pengen berhubungan apapun tentang dia, aku enggak mau tahu ya. Dia butuh apa, aku wis gak gelem. Nah, itu yang nanti akhirnya jatuh melampaui batas. Tetapi manusiawi ketika kita kemudian agak ada perubahan, yang mana perubahan itu juga harus tidak boleh melampaui batas. Misalkan biasanya apa-apa sama dia, sekarang itu kita jaga. Misalkan untuk hal-hal yang rahasia, yang serius, yang apa, kita nggak sama dia lagi, tetapi kepada orang yang lebih kita percaya. Nggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa, tetapi tidak boleh melampaui batas. Sampai memutuskan semua akses tentang dia. Anaknya nggak bisa masuk juga. Wis gak, aku pokoknya 7 keturunan itu aku nggak mau ya. Itu berarti harus melampaui batas.
Ya, tapi nggak apa-apa Bu, itu perasaan manusiawi, apalagi perempuan itu mesti kayak gitu sudah. Tapi nggak boleh ya kalau ketemu melengos, tetap kita salam, tetap dia salam kita jawab salamnya, dia butuh bantuan kita bantu, seperti itu. Dia sakit kita tengok, ya, dia meninggal kita apa namanya takziah, seperti itu. Dia apa dia punya prestasi kita berikan selamat gitu ya. Eh, itu nggak masalah, insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Oke, begitu ya Bu Lili Iya, tadi yang bertanya ya, gitu ya, bisa difahami ya Bu. Betul, insya jadi Allah. ini memang soal perang, tapi kalau dibawa mau dalam kehidupan kita lebih luas itu ya kayak pertikaian itu. Jadi kalau pertikaian mungkin sama tetangga gitu ya, kalau kita udah ngaji ngapa ya Bu ya. Tapi kan ada aja orang bertikai itu ya Bu ya, antar Betul. sekolah kan gitu ya, antar eh, partai, antar golongan, antar komunitas gitu kan. Nah, Iya, ini ikut ini, pakainya hukum ini. Ya, jadi iya. kalau kita lagi nggak seneng sama orang tuh bertikai, nggak usah digowo-gowo anak bojone nggak usah, Iya. sampai kucing-kucingnya ya gak awake sebeli. Nah, itu berarti melampaui batas. Wong dia kita itu urusannya sama dia, kok anaknya nggak boleh, jangan main-main di sana ya. Itulah ya, nggak usah main. Ya, nggak usah main saya itu, kan gitu ya. Wes nggak usah, wong elek iku ya, nanti iku nggak usah. Kucingnya main ke tempat kita juga ngono, harus dilempar botol kan gitu ya, lempar sama ini melampaui batas. Jadi nggak usah nyerempet kemana-mana. Nah ini penyakitnya ibu-ibu tuh biasanya. Jadi kalau udah kesel satu, jadi ya rumahnya juga disebeli, nggak mau lewat depan rumahnya ya, mending muter kan gitu ya. Nah ini melampaui batas, itu bisa dimasukkan ke situ, bisa pakai kaidahnya ini, ya seperti itu. Jadi jangan bikin orang itu marah, terus kemudian bertikai. Nah, gitu. Tapi kalau kemudian orang itu kemudian kok kayaknya ngadakan, nah cara baik-baik dulu. Perang itu kan kita saya bilang tadi, nggak langsung perang, Bu. Ibu kenapa? Ada salah apa saya? Kok kelihatannya kok Ibu? Ah, itu pakai dialog dulu. Kayak gitu, ya. Jadi nggak langsung langsung adu otot, adu apalah ya gitu ya, adu panco, adu mulut kan gitu, enggak, tetapi dialog dulu. Itu Islam itu mengajarkan seperti itu. Jadi boleh dipakai dalam hal itu ya. Tapi kalau bulan haram ojo rasa berantem karo tanggane ya Bu ya. Ini bulan haram nggak boleh melakukan kemaksiatan. Pertikaian Iya. dibatalkan. Ya menyerbu apa sekolah sebelah dibatalkan. Ngapa batalkan? Wes gawa sapu iki kan gitu ya. Bulan haram kan gitu ya ya. Bulan yang diagungkan, disucikan kan gitu. Tapi kalau anak-anak SMA ingat enggak gitu ya. Ya gitu. Oke, walau alam bisa. Turun. Nah, alhamdulillah. Ya, saya kira clear Ustazah ilmunya hari ini. Masalah pesan cintanya Allah hari ini membuat kita semakin yakin betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Semuanya sudah disiapkan, kita diperintahkan memerangi. Kalau kita diperangi, kita diperintahkan perang. Kalau kita diperangi dan kita wajib untuk membela diri dan kita dilarang untuk berlebihan dan tidak boleh memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu menyakitkan karena mati yang secara Mati perlahan pelan-pelan. biasanya. Ya. Dan juga boleh berperang di Masjidil Haram kalau penduduknya juga berperang dan ini juga kita diperintahkan untuk menjaga kesucian Masjidil Haram. Mungkin kajian hari ini seperti itu. Iya, Baik Ustazah, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 6:30, mohon ditutup dengan doa Ustazah. iya. Jadi closing statementnya begini Bu, gampangannya. Musuh itu tidak dicari. Tapi kalau kemudian dia datang memerangi, maka jangan lari. Gitu. Jadi musuh tidak boleh dicari, tapi kalau dia
nyerang, maka jangan lari. Nah, artinya kita harus melawannya seperti itu ya. Eh, kayak lebah ya. Kita ini kan kayak lebah, disuruh kayak lebah. Ya, lebah itu gambaran orang Muslim. Lebah itu yang dimakan yang baik-baik. Kan? Jadi ibu kalau mau makan, makan yang baik-baik, yang halal-halal gitu ya. Caranya yang halal, zatnya halal, terus yang toyib baik gitu. Terus kalau kemudian yang dikeluarkan juga bagus kan, lebah ya Bu ya. Lebah itu yang dikeluarkan bagus, ya madu. Nanti lebah itu juga nggak ganggu, tapi kalau diganggu sampai mana akan dikejar gitu. Makanya itu lebah. Oke, kita berdoa nih. Eh, dari kita ambil dari surat-surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afin ya ma wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim sultanik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah, dan jadikan pula di antara anak-anak cucu kami ya Allah umat yang tunduk patuh taat kepadamu, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada cara-cara kami beribadah, ya. Cara-cara ibadah kami tunjukkan yang benar, ya. Jangan sampai kami salah melakukan dalam ibadah. Terimalah tobat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, pasangan yang solih, hati yang mudah bersyukur, qalbun syakirin, anak-anak keturunan yang solih dan solihah, yang sebagai penyejuk mata, tetangga yang baik, ilmu yang bermanfaat, usia yang barokah, dan ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga berikanlah kebaikan di akhirat ya Allah. Di alam barzah kami bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketika di padang mahsyar kami mendapatkan naungan-Mu. Ketika tidak ada naungan selain naungan-Mu ya Allah. Ketika kami dihisab, hisablah kami dengan mudah ya Allah. Allahumma hasibna hisabai yasir. Dan ketika melewati sirat, kami memohon keselamatan. Allahumma salimna, Allahumma salimna, Allahumma salimna. Akhirnya masukkanlah kami ke dalam surga Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran atas diri kami dalam menjalankan perintah-Mu, dalam menjauhi larangan-Mu, dalam menjalankan ujian-ujian kehidupan. Dan kokohkanlah pendirian kami, ya Allah. Tolonglah kami terhadap orang-orang yang memerangi, orang-orang kafir ya, yang memerangi kami. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal doa, Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ibu, mohon perhatiannya sebentar, mohon maafin tadi ada yang lupaan, ada titipan dari sahabat Quran. Sebentar lagi ini sudah masuki libur sekolah anak. Sahabat Quran membuka belajarkan Kids
usia dari 9 sampai 15 tahun. Nanti flyernya akan kami share di grup. Monggo silakan yang punya cucu, punya anak, punya ponakan, silakan bisa daftar langsung. Ada di linknya nanti kami share di grup Tadabur. Begitu. Baiklah, jazakallah khair Ustazah atas ilmunya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini kita bisa dapat pahami, kita dapat amalkan dan sampaikan kepada saudara yang lain. Dan jazakumullah khairan kasir kepada umat semuanya yang sudah hadir sampai akhir acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan penolong kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekilafan selama kajian berlangsung. Akhirnya marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu-Ibu, Bu Yuni, Pamela Bu Lili, hai Bu Yermi, Surabaya ya Bu Yermi Surabaya. Iya, Bu Hermi Surabaya. Oh Masya Allah, Bu Hermin, iya. Selalu menunggu-nunggu Bu Hermi. Oke, ya mungkin tema hari ini, oh Bu Nina tuh dari Bali, angkat tangannya, dada-dada Bu Nina. Ya, ini mualaf Bu, ini mualaf dari Bali kemarin ikut pondok lansia seperti itu. Ikuti terus karena memang ini mungkin temanya kurang kayak update ya Bu hari ini bagi kita. Tetapi insya Allah inilah pengajaran Allah yang Allah ingin sampaikan. Suka nggak suka, senang nggak senang, langsung mengenai kita atau tidak, maka inilah pesan cintanya Allah yang pasti di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Ya, Bu. Sehat selalu.